Izinkan pagi ini saya meneruskan dari tema kita di bulan ini, di bulan Desember, bicara masalah membangun budaya kerajaan. Ya, jadi namanya bangunan, namanya membangun itu harus didasari sesuatu yang sangat-sangat basic atau sangat-sangat dasar sekali. Ya, makanya pagi ini saya berikan judul untuk sharingnya adalah bicara masalah foundation of kingdom culture, ya, atau fondasi dari budaya kerajaan. Ya, itu saya ambil dari tema kita, ayat tema kita di bulan ini dalam dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Benar ya? Jadi dikatakan di situ, saya baca untuk kita semua ya, mungkin kita semua sudah sering mendengar ini, tapi mari kita baca kembali biar kita menjadi sesuatu yang kekuatan untuk kita semua. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Next. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, perikop daripada ayat ini adalah bicara masalah dua macam dasar. Ya, dua macam dasar. Ada dasar yang batu dan ada dasar yang pasir. Sering saya katakan di sini bahwa bangunan ini akan bisa berdiri selama tidak ada banjir, selama tidak ada badai, selama tidak ada angin. Bisa berdiri. Ya. Akan lain ceritanya waktu ada banjir, badai dan angin. Ya. Waktu saya coba renungkan kembali ya, karena kebetulan juga saya dari teknik sipil, itu memang kalau kita pasir itu daya dukungnya nggak kuat, nggak sekuat kalau sesuatu bangunan didirikan di atas batu. Contoh sederhananya waktu kita mungkin di pantai, waktu kita sering main di pasir. Kan waktu kita injakkan kaki sebelum ada air datang ke kaki kita masih bisa berdiri. Tapi waktu ada air datang, kemudian airnya kembali ke laut, itu rasanya kayak kita ditarik. Ya kan, rasanya kok kayak tenggelam. Itulah pasir seperti itu. Dia begitu ada air, dia akan hanyut, mudah hanyut dia. Beda kalau kita berdiri di batu. Ada angin, ada pasir, sudah datang, dia pergi lagi. Dan bangunan itu kita nggak merasa kayak mau tenggelam. Demikian juga kehidupan kita di dalam Tuhan. Ya, kita mungkin rasa nyaman, kita rasa fine-fine saja kok. Tapi ingat bahwa kadangkala ada persoalan, ada masalah, ya, ada problem yang hadir dalam kehidupan kita. Ya, karena kadang-kadang problem masalah itulah membuat kita suatu proses yang membuat kita dewasa dalam Tuhan. Ya. Kalau kita nggak kuat, kalau kita nggak teguh di situ, kita akan mungkin mudah kita terhanyut, mudah kita tertarik dengan apa yang dunia katakan. Ya, fondasi itu bicara masalah landasan, itu bicara masalah prinsip, ya, yang Tuhan mau kita taruh awal sebelum kita membangun segala sesuatu di atasnya. Ya, makanya Tuhan mau letakkan fondasi hidup kita. Ya kan, di dalam Tuhan yang dia tidak pernah berubah, yang dia tidak mudah, yang tidak pernah dia roboh. Ya, landasan hidup kita, fondasi hidup kita, ya rumah hidup kita, letakkan di dalam Tuhan. Ya, dia adalah batu karang yang teguh buat kita semua. Ya, ketika kita landasan kita salah, maka otomatis yang di atasnya juga akan salah. Ya, saya katakan di situ, jika dasar pembangunan rumah rohani adalah
Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, maka seberat apapun badai yang mungkin melanda kita, itu dia akan mudah roboh. Amin. Karena ada jaminan keselamatan, ya, ada pengharapan, bahkan juga ada masa depan. Ya, rancangan Tuhan dan rancangan terbaik bagi kita semua. Mungkin saat ini kita belum mengerti. Ya, tugas kita, ayo taati apa yang Tuhan mau. Landasi hidup kita, ya, dasari hidup kita, prinsip hidup kita harus kepada Tuhan. Fokus hidup kita harus kepada Tuhan. Ya. Kerajaan Allah itu bicara masalah apa sih? Aturan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Prinsip dasar. Ya. Prinsip adalah suatu hal yang esensi. Mungkin cara bisa macam-macam, tapi prinsip itulah nggak berubah. Ya. Makanya dikatakan bahwa Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, bahkan selamanya. Itulah prinsip yang harus kita pegang teguh di situ. Ya. Kasih nggak pernah gagal. Kasih nggak pernah salah. Itu prinsip. Ya. Jadi mari landasi dulu hidup kita sebelum kita bisa membangun di atasnya. Ya, tanpa landasian yang kuat, tidak akan lama itu bangunan di atasnya akan berdiri. Amin. Ya. Jadi hidup kita harus didasari oleh fondasi iman dalam Tuhan. Ya. Iman tidak kelihatan, iya. Tapi yang kita harapkan tuh ada dalam di situ. Ya, fondasi tidak kelihatan. Fondasi mungkin kalau kita lihat bangunan di sini, ini bangunan berdiri di atasnya. Fondasinya kita tidak tahu. Tapi bisa berdiri tegak sampai saat ini karena ada fondasi yang luar biasa di dalamnya. Yang nggak kelihatan. Ya, sama dengan pohon. Pohon bisa tinggi, bisa mungkin berbuah lebat dan segala macam, bisa tumbuh besar. Karena ada akar yang terus ke dalam. Tanpa akar yang ke dalam, dia akan mudah roboh. Ya. Bapak Ibu bisa lihat kalau kita jalan-jalan ke Kuala Kencana atau kemana, ke hutan-hutan sebelah sini. Di sini kebanyakan pohonnya tinggi tapi akarnya rendah, akarnya nggak dalam. Sehingga begitu ada angin itu mudah roboh biasanya. Ya, beberapa kali waktu kemarin kami ada komsel juga di Kuala Kencana, waktu kami datang di situ tahu-tahu ada pohon roboh. Padahal juga sebenarnya anginnya nggak begitu tinggi, anginnya nggak begitu lebat. Hujan juga ya cukup-cukupan lah, tapi bisa roboh karena akarnya dangkal dia. Begitu ada angin dia roboh, padahal pohonnya tinggi, gede, cukup gede lah batangnya. Ya, karena dia nggak tertanam dengan baik. Ya, hidup kita juga harus seperti itu. Kita rumah rohani kita, ya perlu kita tanam. Fondasi itu perlu kita terus kita gali dulu sebelum kita bangun di atasnya. Ya, perlu korban, iya. Perlu sesuatu yang harus kita apa ya? Harus kita korbankan lah. Mungkin waktu kita, tenaga kita mungkin. Ya. Banyak hal yang perlu kita harus kita atur lagi. Ya. Jadi pastikan bahwa hidup kita didasari pada fondasi iman sebelum kita bangun di atasnya. Amin. Ya, itulah dasar yang pertama yang harus kita sama-sama kita ketahui dan kita lakukan bersama. Ya. Dan satu-satunya fondasi hidup yang kokoh bagi orang percaya adalah firman Tuhan. Ya. Hanya firman Tuhan adalah satu-satunya fondasi yang kokoh buat kita semua. Ya, karena itulah bicara masalah jalan hidup kita. Firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, firman itu adalah pelita. Ya, kalau kita jalan ya dalam kegelapan ada pelita, itulah yang menuntun kita kemana kita harus melangkah. Ya, pelita bisa nyala karena ada apa? Ada namanya minyak. Minyak bicara masalah apa? Urapan Roh Kudus. Ya, jadi hidup kita juga perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan sampai kita kehabisan minyak.
Ya, minyak itu harus selalu ada. Ya, karena untuk pelita bisa nyala itu perlu minyak. Untuk kita bisa bergairah dengan Tuhan itu kita perlu minyak. Ya, kita perlu urapan Roh Kudus. Dia adalah penolong, penghibur. Dia sudah ada di dalam hati kita. Dia enggak jauh-jauh, dia ada di dalam hati kita. Tugas kita buka hati kita untuk bisa Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita. Amin. Sehingga pelita itu selalu menyala. Ya, kita enggak akan kehabisan pelita itu. Ya, karena itulah jalan, karena itulah terang bagi jalan kita. Amin. Itulah satu-satunya fondasi yang kokoh yang Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Ya, undang Roh Kudus setiap hari, setiap waktu. Ya, Dia sudah sediakan, pribadi yang sudah sediakan buat kita semua di dalam dunia ini. Ya, kita adalah roh. Ya, kita adalah warga negara kerajaan Allah. Walaupun kita hidup di dunia ini, maka kita perlu Roh Kudus. Ya, sehingga hidup kita tidak sama dengan dunia. Ya, jadi awali, ya, fondasi awal ini adalah perlu. Ya, firman Tuhan adalah satu-satunya fondasi dalam hidup kita. Ya, itu sebabnya kita hidup harus sesuai dengan kehendak Allah. Jadikan Dia raja atas hidup kita. Amin. Ya, raja atas hidup kita. Ya. Kalau kita bicara masalah kerajaan, itu pasti ada rajanya. Kerajaan adalah bicara masalah suatu wilayah atau bicara masalah suatu tempat. Ada yang berkuasa di situ, ada seorang raja. Maka namanya disebut kerajaan. Ya, kerajaan Allah berarti Allah yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa, Tuhan adalah rajanya. Fokus kita adalah kepada raja itu. Ya, fokus kita adalah menyenangkan raja itu. Ya, hidup kita adalah menyenangkan raja itu. Pujian, persembahan kita bagi raja kita. Amin. Ya, itulah suatu keharusan bagi kita semua. Ya. Tuhan mau dalam kehidupan kita setiap hari, apapun kita lakukan, hanya untuk raja kita yang maha besar. Ya. Dia enggak mau lainnya, Dia Allah yang cemburu. Dia Allah yang Dia maunya kita hanya ke Dia. Ya. Makanya kenapa sementara kita merayakan kelahiran Tuhan. Ya. Itulah bukti bahwa Dia sangat-sangat menyintai kita semua. Dia enggak rela. Ya, ciptaannya, ya. Dia enggak rela manusia ini jatuh ke dalam dunia, ke dalam kebinasaan. Makanya Dia rebut kembali nih anaknya. Untuk apa? Ayo kamu adalah milik saya. Kamu saya rebut kembali menjadi anakku. Ya, karena kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ya, kita ciptaan yang sangat-sangat luar biasa. Kita beda dengan ciptaan yang lainnya. Kita sangat spesial. Ya. Tugas kita, mari. Kita sudah lahir baru, kita sudah dimerdekakan oleh karya penebusan. Hidup kita untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Ya, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Budaya seperti itulah yang Tuhan mau kita bangun dalam keseharian kita. Budaya itu bicara masalah sesuatu yang kita kerjakan setiap harinya. Terus menerus, habit kita. Ya, habit yang terus kita pakai, yang kita lakukan, itu lama menjadi satu budaya. Gaya hidup, itulah budaya juga. Ya. Budaya itu bisa hilang enggak? Bisa hilang enggak budaya? Bisa. Hilangnya kenapa? Karena enggak ada yang mau menghidupi di situ. Ya. Membangun budaya berarti ayo, budaya terus kita bangun, kita pelihara, kita usahakan lebih baik lagi. Ya, waktu Tuhan ciptakan manusia ke dunia ini, tugas utama adalah apa? Mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Ya, salah satunya adalah memelihara dan mengusahakan apa? Kerajaan Allah yang sudah Tuhan sediakan kepada kita semua. Ya.
Di budaya yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, terus kita pelihara dengan baik, kita bangun dengan baik. Ya. Minggu lalu Pak Jagri bicara masalah budaya itulah sesuatu prinsip yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kalau kita yang sekarang sudah tahu mengenai kebenaran Tuhan, ya, kita juga menghidupi kebenaran Tuhan. Mari ini juga kita harus sampaikan kepada generasi selanjutnya. Sehingga mereka juga akan mengerti dan bahkan juga mereka bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Ajak mereka bisa mengalami itu. Sehingga budaya ini enggak berhenti di situ saja. Tapi terus terbangun. Ya. Budaya itu perlu kita kembangkan terus. Tidak cukup kita berhenti di kita sendiri. Oke. Di dalam Roma 14 ayat 17, saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan di situ, karena bagi kita warga kerajaan Allah, soal makanan dan minuman bukanlah hal yang utama, tetapi biarlah kamu hidup dipimpin oleh Roh Allah, sehingga kamu dapat melakukan yang benar, mengalami ketenangan, dan merasakan sukacita dalam perlindungan Tuhan. Ya, ini bicara masalah kerajaan Allah itu bukan sekedar makan dan minum. Artinya bahwa kerajaan Allah itu bukan sekedar apa yang nampak di depan kita atau yang bersifatnya jasmani, tapi lebih kepada apa yang kita alami di dalam ini. Itulah kerajaan Allah. Ya, waktu kita melakukan kebenaran, kita bisa mengalami ketenangan. Waktu kita melakukan kebenaran, kita bisa mengalami damai sejahtera. Waktu kita melakukan kebenaran, kita bisa mengalami sukacita yang oleh Roh Kudus. Itulah kerajaan Allah. Jadi bicara bukan apa yang nampak di depan mata, bukan karena apa yang kita miliki, bukan apa yang kita sekarang yang kita posisi atau jabatan yang kita sekarang miliki, tetapi lebih kepada hati kita seperti apa dalam Tuhan. Ya. Ketika kita melakukan kebenaran, ada hal yang muncul dalam hati kita. Ya, kita tidak lagi dikendalikan oleh apa yang nampak di depan mata kita, tapi lebih kepada apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Itulah kerajaan Allah. Itulah budaya yang Tuhan mau kita bangun setiap hari, setiap waktu. Ya, kita tidak lagi terpengaruh ataupun diatur oleh dunia ini, tapi kita lebih kepada apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, itu budaya kerajaan Tuhan, seperti itu. Ya, karena dalam kerajaan itu adalah ada kuasa, ada otoritas di situ. Makanya saya katakan di situ, Basileia itulah kata kerajaan dari bahasa Yunani. Artinya ada otoritas Tuhan yang luar biasa di situ. Di dalam kerajaan Tuhan itu tidak mengenal demokrasi, tapi adalah teokrasi, Tuhan satu-satunya. Ya, perintahnya adalah satu-satunya. Perintahnya tidak untuk diperdebatkan. Perintahnya hanya dua, kalau buat orang Kristen, diterima, ditolak, itu saja. Setiap apapun yang kita putuskan ada konsekuensinya. Ya, makanya jangan sering memperdebatkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu, sehingga hati kita bisa menerima atau kita menolak, itu saja. Ya. Ada otoritas, ada kekuasaan mutlak yang tidak perlu kita sanggah lagi. Ya, itulah Basileia, itulah kerajaan Allah seperti itu. Dia raja yang berkuasa penuh, dia raja yang punya otoritas penuh, dan dia kekuasaan adalah mutlak. Dialah empunya semuanya ini. Amin. Kalau dikatakan di Mazmur, saya lupa ayatnya, tapi dikatakan bahwa bumi adalah tumpuan kakinya, langit adalah tahtanya. Itulah kebesaran Tuhan seperti itu, itulah kerajaan Tuhan seperti itu. Bumi adalah tumpuan kakinya, langit adalah tahtanya. Amin. Makanya kalau kita doa Bapa kami dikatakan datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Artinya walaupun kita hidup di bumi, kita bisa mengalami hidup seperti di surga. Selama kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Karena kita adalah warga negara kerajaan Allah.
Seharusnya kita hidup sesuai dengan aturan kerajaan Allah. Ya. Doa Bapa Kami bukan sekedar doa yang sifatnya kita hafalkan saja, tapi mulai kita renungkan itu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Ya. Jadi kalau saat ini, hari ini kita bicara masalah kerajaan Allah itu bukan suatu hal yang sifatnya, waduh itu nanti, enggak, sekarang ini. Tugas kita dan saya untuk membangun budaya itu dalam Tuhan. Ya, terus harus kita latih, terus harus kita perbarui. Ya, pagi ini saya akan menyampaikan beberapa hal, tapi mungkin karena waktu ya. Jadi 3 hal yang perlu kita coba sharingkan atau kita sama-sama kita belajar. Bagaimana kita membangun budaya dalam kerajaan Allah itu. Ya, setelah kita memiliki fondasi, setelah kita tahu kebenaran Tuhan, setelah kita menjadikan Tuhan sebagai raja dalam hidup kita, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, ya, Dia punya otoritas. Ya, hal yang pertama yang perlu sekali kita sama-sama kita belajar adalah bicara masalah miliki mental kerajaan. Ya, mental itu bicara masalah apa? Pikiran kita. Bulan lalu kita bicara masalah pembaruan pikiran. Ya, karena mental itu sesuatu hal yang bisa mempengaruhi keputusan kita, mempengaruhi cara pandang kita, mempengaruhi perilaku kita. Ya. Bulan lalu saya katakan bahwa bangsa Israel itu punya mentalitas budak dia. Dan itu perlu waktu untuk dia bisa merubah mindset seperti itu. Ya. Untuk dia mengeluarkan bangsa Israel itu mungkin lebih mudah daripada dia mengeluarkan mental dia dari Mesir ke menjadi orang yang merdeka dalam Tuhan. Ya, perlu sekian puluh tahun untuk merubah mindset seperti itu. Ya, miliki mental kerajaan Allah. Ya. Tadi pagi Bu Maria juga menyampaikan bahwa sebagai warga negara kerajaan Allah miliki identitas yang benar dalam Tuhan. Ya, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita adalah gambaran Tuhan. Kita bukan bayangannya Tuhan. Amin. Beda antara gambar sama bayangan. Ya, gambar itu lebih detail. Kalau di dalam bahasa aslinya dikatakan imago Dei. Ya, gambar yang sempurna mengenai Tuhan untuk kita. Ya. Jadi kita adalah gambaran Tuhan, artinya jangan sampai identitas ini kita salah. Identitas ini kita dikaburkan. Ya. Seringkali kita rancu dengan seolah kita hanya bayangannya Tuhan. Enggak, kamu adalah gambar dan rupanya Tuhan. Segambar dan serupa dengan Tuhan. Kamu bukan bayangannya Tuhan. Bayangan belum jelas memang. Ya kan? Seperti ini berbayang, ada bayangan. Ini entah siapa kita nggak tahu, tapi kalau gambaran itu jelas, ini Alex, ini siapa. Ya. Diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, ya. Dalam Kejadian 1 ayat 28b dikatakan, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi, ya. Tuhan ciptakan kita segambar dan serupa untuk apa? Untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan binatang yang merayap di bumi. Kita tidak berkuasa atas manusia. Amin. Yang berkuasa atas manusia adalah Tuhan. Jadi hati-hati juga dengan hal seperti itu. Kadangkala kita ini manusia pengen menguasai orang. Pengen mengatur orang harus seperti saya. Ya. Tapi ingat apa yang Tuhan katakan. Kita hanya berkuasa untuk ikan, burung, dan binatang melata, bukan untuk manusia. Ya, kadang-kadang mental kita juga kelewatan di situ. Kita inginnya apa? Kita inginnya memaksa orang. Ya, kita bukan Tuhan. Kita hanya gambaran Tuhan. Ya, seringkali kita kebablasan di situ. Ya, seringkali kita memaksakan kehendak untuk orang lain.
Tugas kita adalah menjadi teladan bagi orang lain. Ya, melalui apa yang kita lakukan, orang lain bisa percaya bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita tidak bisa merubah pasangan kita, nggak bisa. Kita tidak bisa merubah anak kita, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan, bangun budaya kita. Sehingga anak-anak bisa mengerti, sehingga pasangan kita bisa mengerti ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadilah teladan, jadilah pengaruh dalam hidup kita. Ya, tidak bisa kita maksa orang, pasti akan kita capek. Dan itu juga bukan apa kata firman Tuhan. Ya, karena ketika kita maksa orang berarti kita seolah tuh kita berdiri sebagai posisinya Tuhan. Ya, padahal firman Tuhan katakan bahwa apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku paling hina, kamu lakukan juga kepada diriku atau kepada Tuhan. Ya. Kalau kita memaksa orang atau kita berkuasa orang, berarti kita juga ingin menguasai Tuhan sebetulnya, secara nggak langsung. Ya, miliki mental yang benar di dalam Tuhan. Ya, sebagai warga negara, ya, sebagai perwakilan Tuhan, miliki mental yang benar. Ya, mental kita adalah berharga di mata Tuhan. Kamu adalah gambarannya Tuhan. Kamu bukan sekedar bayangannya Tuhan. Ya, menjadi teladan dalam hidup ini. Amin. Ya. Rubah mental kita. Ya. Manusia jatuh, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa juga bicara masalah mentalnya dia. Bicara masalah identitasnya dia. Ya. Iblis adalah pendakwa, penipu. Dia bisa memutarbalikkan apapun. Kalau kita nggak peka, kalau kita nggak kuat dalam Tuhan, kita mudah tergoda oleh itu. Hanya tawaran masalah makan aja, makanan saja, yang sifatnya jasmani. Kita bisa merubah atau kita bisa menjual, kita punya identitas kita. Ya kan? Hanya dengan bujukan kata-kata yang manis, kita bisa menjual, kita punya identitas. Ya kan? Kalau kita renungkan lagi waktu Adam jatuh dalam dosa atau Hawa jatuh dalam dosa. Apa dia katakan oleh iblis? Kamu tidak akan mati, kamu akan seperti Allah. Padahal kita diciptakan segambar dengan serupa dengan Tuhan. Tapi mereka lupa. Ya. Iblis adalah pendakwa, iblis adalah penipu di situ. Hanya karena tawaran buah yang manis, yang kelihatannya sedap dipandang, sedap dimakan ini, sedap disentuh ini. Ya. Jadi jangan jual kita punya identitas dengan sesuatu yang sifatnya sementara, sifatnya tidak kekal. Yang kedua adalah jadikan nilai-nilai kerajaan Allah sebagai prioritas dalam hidup kita. Ya. Nilai itulah prinsip, nilai adalah landasan. Kerajaan Allah dalam jadikan itu sebagai prioritas dan sebagai pegangan hidup kita. Ya. Di dalam Kolose 3 ayat 1-2 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Fokus kita adalah perkara yang di atas. Apa itu? Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang punya segala sesuatunya. Di atas bicara masalah kerajaan Allah, kerajaan surga. Ya, fokus kita adalah di mana kerajaan Allah itu memerintah, ya di mana Allah sebagai rajanya. Ya, jadikan itu suatu prioritas dalam hidup kita, jadikan suatu pegangan hidup dalam hidup kita. Ya, nilai yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita, jadikan itu suatu prioritas. Sehingga waktu kita menghidupi nilai itu, waktu kita hidup dalam nilai itu, ya itu bisa nampak atau tercermin waktu kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi carilah sesuatu di mana Kristus memerintah di atasnya. Renungkan dan jalani itu dalam kehidupan keseharian kita. Dengan belajar melihat dari perspektifnya Tuhan. Ya.
Belajar untuk kita bisa melihat dari cara pandangnya Tuhan mengenai kehidupan ini. Ya, carilah sesuatu yang di mana Tuhan tinggal, di mana Tuhan ada, Tuhan bersemayam di situ. Cari, maka kamu akan mendapati. Tuhan tidak jauh daripada kita sebetulnya. Ya, cuma kita sendiri yang kadang-kadang menutup diri untuk Tuhan hadir dalam hidup kita. Ya, belajar untuk bisa mulai merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, sehingga hidup kita bisa berhasil dan beruntung. Itu firman Tuhan. Ya. Saya sangat teringat dengan apa yang Pak John Patikawe katakan. Yang kita renungkan biasanya adalah masalahnya, bukan firman Tuhan. Sehingga kenapa hidup kita nggak beruntung, nggak berhasil. Karena yang kita renungkan adalah masalah kita. Tapi kita balik. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Carilah perkara yang di atas. Ya. Kita tidak perlu mencari sesuatu yang bisa datang sendiri. Nggak perlu kita cari. Ya, firman Tuhan katakan cari apa? Cari perkara di atas. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan pada kamu. Ya, Matius 6 ayat 33. Ya, carilah dulu. Amin. Di ayat lain dikatakan carilah maka kamu akan mendapatinya. Tugas kita mencari. Ya, pasti kita akan mendapati. Gimana mencarinya? Buka hatimu. Ya. Karena Tuhan gak jauh-jauh dari situ. Ya. Sehingga waktu kita mendengar kebenaran firman Tuhan, ya, hati kita bisa dilembutkan, hati kita bisa dimurnikan di situ. Kita diubahkan, ya, dari dalam hati ini. Karena kehidupan kita dari dalam menuju ke keluar atau dari dalam keluar. Itulah kehidupan seorang Kristen dalam Tuhan. Ya. Yang ketiga adalah setelah kita mental kerajaan Allah, kemudian jadikan nilai kerajaan Allah sebagai prioritas. Yang ketiga adalah menjadi duta kerajaan Allah. Ya, ini sudah sering juga saya katakan untuk kita semua, kita adalah duta kerajaan Allah. Duta adalah utusan. Duta adalah seorang yang diutus untuk tinggal dalam suatu negara yang bukan seorang yang apa ya? Duta besar adalah orang yang diutus suatu negara ke negara lain. Demikian juga kita. Kita adalah warga negara kerajaan Allah. Kita hidup dalam dunia tetapi kita bukan hidup dengan prinsip dunia. Amin. Kita hidup sesuai dengan prinsipnya kerajaan Allah. Itulah duta. Kita adalah utusannya Tuhan. Kita adalah perwakilannya Tuhan di dunia ini. Amin. Untuk apa sih duta besar itu ataupun duta itu diutus? Untuk bisa mewakili bangsanya di bangsa yang lain. Ya, sebagai utusan. Ya, bukan kita jadi duta itu bukan jadi warga negara yang waktu dia diutus, dia tetap menjadi warga negara yang mengutusnya. Ya, tetapi dia mewakili di situ. Dia sebagai perpanjangan tangan di situ, sebagai rekan kerjanya di situ. Amin. Kita adalah rekan sekerja daripada Tuhan di dunia ini. Tugas kita adalah memberitakan apa yang sudah kita taruh dalam hidup kita untuk orang lain. Amin. Ya. Kita hanya bisa memberitakan apa yang kita terima. Kita tidak bisa memberitakan apa yang belum kita terima. Maka dikatakan di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 ya, ini bicara masalah amanat agung ya. Pergi, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya, tugas kita lah untuk pergi. Ya. Jadikan semua bangsa muridku. Ya, menjadikan semua bangsa muridku melalui apa? Melalui teladan hidup kita.
Kalau kita tidak bisa menginjili, tidak perlu menginjili, tapi hidup kita menjadi teladan, menjadi contoh. Bahwa orang akan tahu bahwa, oh inilah perwakilannya warga kerajaan Allah. Ya kan? Melalui apa? Melalui hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kalaupun nanti orang tertarik ataupun orang dia mau mengikut Tuhan, itulah keputusannya mereka sendiri, bukan karena kita yang maksa. Bukan suatu paksaan, tapi mereka memang ada kerinduan untuk mereka mengikut dalam Tuhan. Ya. Tugas kita adalah pergi, keluar. Ya. Menjadi pengaruh, menjadi teladan, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dimanapun Tuhan taruh kita. Ya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dengan apa yang kita perbuat. Itulah tugasnya duta besar. Kerajaan warga sebagai duta besar kerajaan Allah di dalam dunia ini. Ya. Rubah gaya hidup kita yang salah dalam Tuhan. Terus perbaharui terus. Sehingga setiap hari, setiap waktu kita menjadi duta besar yang tahu harus apa yang kita lakukan. Ya. Kasih adalah sesuatu yang sudah kita terima semua. Amin. Ya. Makanya di dalam ayat terakhir ya, dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 38 dikatakan di situ, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya. Kasih adalah sesuatu hal yang sudah kita terima. Amin. Dan kasih tidak pernah gagal. Kasih tidak pernah salah. Ya, karena kasih adalah Tuhan sendiri adalah kasih. Ya, tugas kita, ayo kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, itu sebagai bukti bahwa kita adalah murid-muridnya Tuhan. Ya, 3 hal ini yang mari kita bisa membangun ataupun waktu kita belajar untuk bisa melestarikan ataupun kita bisa mengusahakan budaya ini lebih baik lagi kepada generasi kita selanjutnya. Kerajaan adalah suatu hal yang perlu kita beritakan. Ya, pergi, jadikan semua bangsaku. Ya, itu bicara masalah perluasan kerajaan Allah. Ya, miliki mental yang kuat dalam Tuhan. Miliki mental yang sehat dan benar dalam Tuhan. Ya, jadikan nilai-nilai kerajaan sebagai prioritas dan pegangan hidup dalam kehidupan kita sehari lepas hari. Ya. Karena nilai adalah dasar kehidupan kita sebagai orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Sebagai orang percaya nilai itu perlu. Ya. Karena itulah prinsip dasar dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, jadilah duta di dalam kerajaan, sebagai duta kerajaan Allah di dalam dunia ini. Ya. Apapun yang sudah kita alami atau kita gumuli, tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita semua. Ya. Kita diutus bukan tanpa tujuan. Ya. Tuhan ciptakan kita dengan suatu tujuan yang jelas. Untuk kita semua. Untuk apa? Untuk pergi. Ini untuk semua orang, bukan hanya untuk para gembala, bukannya untuk para pelayan, tapi untuk semua orang. Ya. Karena duta itulah untuk kita. Ya, perwakilan itulah untuk kita. Jadi mulai rubah cara pandang kita. Mulai rubah cara berpikir kita. Ya, kita adalah utusannya Tuhan. Kita ini berharga di matanya Tuhan. Amin.